warahmatullahi wabarakatuh. Saya Almira Salsalawar ingin menyampaikan hasil makalah saya yang berjudul materi penyusunan silabus dan RPP. Pengertian silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu dan atau kelompok mata pelajaran tema tertentu yang mencakup standar kompetensi dasar, materi pokok pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator penilaian, alokasi waktu, dan sumber bahan alat belajar. Silabus merupakan penjabaran standar kompetensi dan kompetensi dasar ke dalam materi pokok pembelajaran. Silabus merupakan seperangkat rencana dan pengaturan tentang kegiatan pembelajaran, pengelolaan kelas, dan penilaian hasil belajar. Yang B, pengembangan silabus keseluruhan. Yang pertama, keseluruhan materi dan kegiatan yang menjadi muatan dalam silabus harus benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan. Yang kedua, cakupan, kedalaman, tingkat kesukaran, dan urutan penyajian materi dalam silabus sesuai dengan tingkat perkembangan fisik, intelektual, sosial, emosional, dan spiritual peserta didik. Komponen-komponen silabus saling berhubungan secara fungsional dalam mencapai kompetensi, dan adanya hubungan yang konsisten, ajak taat asas antara kompetensi dasar, materi pokok, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian cukup untuk menunjang pencapaian kompetensi dasar. Yang C, unit waktu silabus. Silabus mata pelajaran disusun berdasarkan seluruh alokasi waktu yang disediakan untuk mata pelajaran selama penyelenggaraan pendidikan di tingkat satuan pendidikan. 2. Penyusunan silabus memerhatikan alokasi waktu yang disediakan per semester, per tahun, dan alokasi waktu pelajaran lain yang berkelompok. Yang ketiga, implementasi pembelajaran per semester menggunakan penggalan silabus sesuai dengan standar kompetensi dasar untuk mata pelajaran dengan alokasi waktu yang tersedia pada struktur kurikulum. Yang D, pengembangan silabus. Pengembangan silabus dapat dilakukan oleh para guru secara mandiri atau berkelompok dalam sebuah sekolah atau beberapa waktu musyawarah guru mata pelajaran pada atau pusat kegiatan guru dan dinas pendidikan. Yang pertama, disusun secara mandiri oleh guru yang bersangkutan, mampu mengenali karakteristik siswa, kondisi sekolah, dan lingkungan. Yang kedua, apabila guru mata pelajaran karena suatu hal belum dapat melaksanakan pengembangan silabus secara mandiri, maka pihak sekolah dapat mengusahakan untuk membentuk guru mata pelajaran untuk mengembangkan silabus. Yang ketiga, dinas pendidikan setempat dapat memfasilitasi penyusunan silabus dengan membentuk sebuah tim yang terdiri dari para guru pengalaman di bidangnya masing-masing. Arti RPP adalah rencana yang menggambarkan prosedur dan perorganisasian pembelajaran untuk mencapai satu komponen dalam ditetapkan dalam standar isi dan dijabarkan dalam silabus. Penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran terdiri dari sebagai berikut. Yang pertama, mengisi kolom identitas. Yang kedua, menentukan alokasi waktu yang dibutuhkan untuk pertemuan yang telah ditetapkan. Yang ketiga, menentukan SK, KD, dan indikator yang akan digunakan yang terdapat pada silabus yang telah disusun. Yang keempat, menentukan metode pembelajaran yang akan digunakan. Yang kelima, menentukan alat bahan sumber belajar yang digunakan. Adapun contoh RPP pendidikan SMP semester 2 materi mata sebagai alat aptik dan alat indera. Yang pertama,
kompetensi dasar indikator itu mengagumi keteraturan dan kompleksitas ciptaan Tuhan tentang aspek fisik dan kimiawi kehidupan dalam ekosistem. Yang kedua, menunjukkan perilaku ilmiah dalam aktivitas sehari-hari sebagai wujud implementasi sikap dalam melakukan pengamatan. Yang ketiga, mendeskripsikan sifat-sifat cahaya, pembentukan bayangan serta aplikasinya untuk menjelaskan penglihatan manusia. Yang keempat, membuat laporan hasil pengamatan, pembentukan bayangan pada cermin dan lensa. Tujuan pembelajaran diberikan kesempatan mengamati proses bayangan pada model mata manusia dalam serangga. Yang kedua, diberikan kesempatan mengamati proses pembentukan bayangan pada model mata manusia. Yang ketiga, siswa menunjukkan ketekunan dalam melakukan pengamatan dan menuliskan laporan proses pembentukan model pada mata manusia. Yang keempat, siswa menunjukkan tanggung jawab dalam belajar dan bekerja baik secara individu maupun berkelompok. Yang kelima, diberikan gambar mata manusia. Siswa dapat menggambarkan jalan sinar utama sehingga membentuk bayangan. Yang C, materi pembelajaran, proses pembentukan pada mata manusia. Yang kedua, proses pembentukan pada mata serangga. Yang ketiga, bagian-bagian mata dan kegunaannya. Yang keempat, cacat mata. Yang kelima, kacamata. Yang D, metode pembelajaran, pendekatan keterampilan proses. Yang model, siklus, eksplorasi, elaborasi, konfirmasi. Metode yang digunakan discovery dan diskusi. Ya, terima kasih. Itulah hasil dari makalah saya. Mungkin kiranya ada yang masih kurang mohon dimaklumi. Sekian dan terima kasih.